Udah mulai ya? Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya ya guys. Guys, di video kali ini kita akan terus lanjutin kisah perjalanan hidup Michelle, si anak indigo. Nah, video ini merupakan part ke-6-nya Michelle ya guys. Dan sesuai janji gue sebelumnya, gue bakalan bawain kisah Michelle ketika Michelle awal mula bisa nerawang guys. Buat kalian yang sekarang nonton video ini, gue saranin buat pakai earphone biar audionya semakin jernih dan crispy tentunya ya. Hahaha. Dan jangan lupa subscribe dulu guys. Yo, subscribe. Gaskeun. Nah, Michelle sendiri gak tahu ya kapan ia bisa nerawang awal mulanya. Karena memang kan waktu kecil Michelle gak paham ya sama apa yang terjadi sama dirinya sendiri. Dan Michelle menganggap kalau hal itu ya biasa aja gitu ya. Nah, tapi yang jelas Michelle bisa tahu dan paham dengan kejadian pertama kali Michelle bisa nerawang kira-kira umur 5 tahunan kata Michelle. Karena umur segitu kan udah mulai paham ya guys sama istilah-istilah gambaran atau terawangan. Sebuah kejadian yang akan terjadi biasanya suka ada gambaran dulu nih guys di hari-hari sebelumnya kata Michelle. Tapi kadang ada juga sebuah kejadian yang hari ini terbayang atau tergambar tiba-tiba langsung terjadi hari itu juga. Jadi ada dua kemungkinan ya, gambaran itu datang kepada Michelle di hari-hari sebelum kejadian, dan bisa saja gambaran itu datang di hari itu juga kejadian. Ngerti kan maksudnya guys? Guys, ngerti kan maksudnya? Ngerti kan maksudnya? Oke, kita lanjut. Kejadian kala itu yang Michelle rasakan ketika mau ada musibah. Michelle suka terbayang dulu nih dari beberapa hari sebelum musibah itu datang. Nah, kadang kalau sudah terbayang gambaran musibah itu, Michelle suka pusing dan ujung-ujungnya bisa sakit guys. Michelle juga awalnya waktu itu kaget ya, kok tiba-tiba terlintas dan terbayang ada sebuah gambaran musibah. Dan gambaran itu gak sekali datangnya, tapi beberapa kali guys. Dan tentu kan itu jadi pikiran ya buat Michelle dan ujung-ujungnya pusing, akhirnya sakit. Dan waktu itu pernah terjadi kepada ayah Michelle sendiri. Nah, di hari-hari sebelumnya, Michelle tiba-tiba ada sebuah gambaran nih guys. Kalau ayahnya nanti akan ngalamin musibah. Di sana tergambar ada sebuah jalan, ada mobil, dan ada sebuah api guys. Michelle pada saat itu diam aja gitu ya, nggak bilang sama siapa-siapa. Karena Michelle beranggapan, gak mungkin terjadi. Lagian ayahnya juga ada di rumah kok, nggak bepergian kemana-mana. Nah, selang beberapa hari ke depan, ternyata ayahnya ini akan pergi ke luar kota guys. Dan akan bawa mobil sendiri. Barulah di situ Michelle teringat lagi akan gambaran di hari sebelumnya yang Michelle dapatkan. Nah, di hari keberangkatan ayahnya keluar kota, Michelle di sini ngelarang ayahnya buat pergi, merengek nangis sejadi-jadinya dengan dalih biar ayahnya kasihan gitu ya ngelihat si Michelle ini nangis. Tapi sayangnya usaha Michelle untuk menghentikan ayahnya pergi itu harus gagal karena memang ayahnya harus pergi hari itu karena ada sebuah kerjaan yang tidak bisa ditunda. Michelle pun sempat bilang sama ayah dan ibunya kala itu kalau nanti di jalan mobil ayahnya akan terbakar. Tapi mendengar ucapan Michelle itu, ayah dan ibunya di sini hanya tertawa-tawa saja guys, dan gak percaya sama ucapan Michelle itu. Akhirnya pada saat itu ayahnya tetap berangkat ke luar kota. Nah, ketika ayahnya di jalan, kira-kira perjalanan 40 menit meninggalkan rumahnya. Tiba-tiba ayahnya ini menelpon ibunya Michelle dan bilang kalau di jalan ia kena musibah. Mobil yang dibawanya hampir terbakar karena ada sebuah percikan api keluar dikarenakan konsleting listrik di dalam mobilnya. Untung saja waktu itu apinya kecil dan bisa langsung dipadamkan. Nah, saat kejadian itu terjadi, barulah ayah dan ibunya mulai mengetahui kalau ucapan Michelle itu nyata dan terjadi. Hingga pada saat itu ayah dan ibunya khawatir nih guys, kalau Michelle udah berucap sesuatu yang dianggapnya akan terjadi. Dan ayah ibunya selalu berhati-hati. Kemudian ada lagi nih guys, waktu itu Bibi pembantu yang ada di rumah Michelle. Kala itu si Bibi akan pulang ke rumahnya nih, karena
Rumah si Bibi ini lumayan dekat dari rumah Michelle. Jadi si Bibi ini suka pulang pergi setiap hari jalan kaki guys. Masuk kerja jam 7, pulangnya jam 5 sore, kata si Michelle. Ketika itu si Bibi habis kerja nih di rumah Michelle. Sontak ia pun siap-siap untuk pulang ke rumahnya. Seperti biasa, pamitan dulu. Michelle pada saat itu lagi ada di kamar di lantai 2. Si Bibi ini mau pamitan, kemudian teriak dari bawah, "Neng, Bibi pulang dulu ya." Kemudian si Michelle jawab, "Iya Bi, hati-hati." Nah, hanya saja waktu itu si Michelle ini tiba-tiba dapat gambaran nih guys. Dapat bayangan gitu ya. Di sana gambaran itu tergambar ada sebuah rel kereta dan si Bibi ini akan jatuh. Nah, si Michelle ini gak sempat bilang dulu sama si Bibi karena si Bibi ini keburu pergi dari rumah Michelle. Akhirnya pada saat itu Michelle hanya diam aja ya di kamarnya sambil nunggu kabar dari si Bibi. Terjadi atau enggaknya gambaran yang Michelle dapatkan itu. Michelle pada saat itu bilang ke ibunya, Bu, si Bibi kayaknya bakalan jatuh deh di rel kereta itu." Di sini ibunya kaget dong dan langsung ibunya bilang, "Hus, gak boleh bilang gitu. Nanti takutnya terjadi," kata ibunya. Kemudian ibunya Michelle di sini langsung nge-SMS si Bibi itu guys. Cuman pesannya waktu itu gak langsung dibaca ya sama si Bibi ya, mungkin karena di jalan tadi. Nah, singkat cerita, ketika si Bibi sampai di rumahnya, tiba-tiba si Bibi ini nelpon nih ke ibunya Michelle dan ngasih kabar kalau tadi di jalan pulang si Bibi ini jatuh di rel perlintasan kereta. Tapi untungnya nggak kenapa-kenapa, hanya memar-memar dikit lah, kata si Bibi itu guys. Karena memang jalanan menuju ke rumah si Bibi ini harus ngelewatin jalan kereta api ya guys. Nyebrang lah gitu. Dari situ, Michelle makin tajam nih guys. Kalau gambaran yang datang hari itu pun bisa langsung terjadi. Ibunya Michelle pun pada saat itu semakin was-was gitu ya. Ketika Michelle udah berucap sesuatu, ia takutnya terjadi. Kemudian ada lagi nih guys, dari jauh-jauh hari sebelumnya, Michelle ini punya gambaran atau punya terawangan nih. Tapi pada saat itu, Michelle kan masih kecil, jadi gak tahu ya sama namanya gempa. Akhirnya pada saat itu Michelle hanya melihat ada bangunan roboh dan orang-orang pada keluar rumah. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya, ketika hari H kejadian itu akan terjadi. Waktu itu sekitar jam 9 pagi, semua keluarga dan saudara Michelle lagi pada kumpul nih di rumah Michelle guys. Tapi udara dan cuaca pada saat itu panas banget dan gerahnya beda, kata Michelle. Michelle mikir di sini, wah jangan-jangan hari ini bangunan roboh itu datang. Nah, ketika Michelle berpikiran seperti itu, nah tiba-tiba ada sebuah bayangan atau gambaran lagi nih guys yang muncul ya. Pada saat itu ada sebuah gambaran jam menunjukkan pukul 2 siang. Sontak Michelle pada saat itu langsung menghubungkan gambaran bangunan roboh di hari sebelumnya dan gambaran jam di hari itu. Kemudian Michelle menyimpulkan kalau hari ini akan ada bangunan roboh sekitar jam 2 siang. Ketika di rumah Michelle lagi pada kumpul keluarga dan saudara itu, Michelle kemudian bilang nih, nanti akan ada bangunan roboh. Orang-orang pada keluar rumah semuanya. Dan kejadiannya jam 2 siang. Ketika Michelle bilang begitu, semua saudara dan keluarga pada gak percaya gitu guys. Ah, apaan Michelle? Masih kecil aja suka aneh-aneh bilangnya. Ucap salah satu saudara kepada Michelle. Tapi ayah dan ibunya di sini mulai was-was nih guys. Karena ayah dan ibunya pun percaya gitu ya. Karena kejadian-kejadian di hari sebelumnya pun itu memang terjadi gitu ya. Nah, akhirnya ketika itu jam 2 siang, ternyata benar saja. Di situ terjadi guncangan bumi alias gempa guys. Walaupun rumah Michelle dan tetangga gak ada yang roboh bangunannya. Tapi di sini bisa disimpulkan guys, kalau memang gambaran Michelle soal bangunan roboh atau gempa bumi terjadi di hari itu dan di jam yang sama sesuai dengan gambaran Michelle. Nah, pada saat itulah keluarga dan saudara juga mulai pada percaya nih sama ucapan Michelle ya guys. Nah, itu dia guys, kejadian awal-awal ketika Michelle baru tahu dan baru paham sama yang namanya terawangan. Mungkin bisa aja ya ketika Michelle ini lebih kecil lagi umurnya, Michelle udah bisa nerawang. Bahkan mungkin dari lahir juga Michelle udah bisa. Hanya saja Michelle kan nggak tahu ya ketika ada sebuah gambaran yang muncul itu namanya apa dan artinya apa. Ketika Michelle udah paham dan ngerti sama gambaran yang suka tiba-tiba terbayang, ya sekitar umur Michelle 5 tahun tadi guys. Dan kejadian-kejadian yang barusan gua ceritain itu adalah
awal mula Michelle paham dan tahu dengan terawangan. Nah kan sekarang Michelle ini udah gede nih guys. Tentu dong banyak banget kejadian-kejadian atau terawangan-terawangan Michelle yang terjadi nyata guys. Dan bahkan bukan hanya soal bencana alam aja, tapi terawangan kepada diri pribadi seseorang pun sering katanya Michelle melihat gambarannya guys. Wah seru banget dan menarik tentunya ya untuk terus dibawakan kisah-kisah Michelle ini. Buat kalian yang percaya atau nggak percaya sama anak indigo, gue udah bilang dari awal, itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing ya guys. Yang jelas kejadian ini nyata dan terjadi adanya. Nah mungkin segitu aja ya guys kisah Michelle di part 6 ini. Di video selanjutnya tentu bakalan banyak banget kisah-kisah perjalanan hidup Michelle, si anak indigo ini lebih penasaran untuk kita dengarkan. Semoga dengan adanya cerita kayak gini bisa membuat kita semakin yakin dan percaya akan keberadaan mereka. Dan semoga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Wilday,